Selamat datang di channel Go Find Cam. Kali ini pembaca akan membawakan alur cerita dari sebuah animasi berjudul Battle Through the Heaven. Season 7, episode 4 dengan title Bertarung Melawan Ular Bernama Xiameng. Keesokan harinya, Xiaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan sakit yang melemah di tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia akhirnya sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi cedera seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiaoyan berjalan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Hanchong yang bergegas untuk mengemas camp sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Hanchong yang menyadari karakter Hanshu tidak menolak bantuan Xiaoyan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas sederhana kepada Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan tenda di tangannya ke kereta dan baru saja berbalik ketika aroma tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik menyapu. Suara samar juga terdengar, "Kamu akan tetap berada di kereta ini, jangan keluar." Dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. "Mulai konvoi!" Sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat dia melihat konvoi yang bergerak maju dengan suara berderit. "Orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya diam-diam akan membantu." Lokasi bagian gurun ini sudah mendekati bagian luar dari wilayah dataran tengah bagian utara. Oleh karena itu, sesekali orang akan melihat satu atau dua angka. Namun mereka sangat jarang dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Seluruh jalan hanya berdering dengan suara kaki kuda dan suara elang yang ditransmisikan dari langit. Xiaoyan bersandar di jendela di dalam gerbong bergelombang. Tatapannya melihat ke arah penjaga yang tampak padat dari Clan Han. Suasana hari ini berbeda dari perasaan santai yang biasanya. Bahkan Gui Tou dan beberapa orang lain yang pada dasarnya bercanda setiap hari juga menutup mulut mereka. Tangan mereka yang memegang senjata mereka mengencang dan rileks berulang kali, mengungkapkan kecemasan di hati mereka. Sepertinya ular iblis apapun, Xiameng memiliki reputasi yang cukup sengit di sini. Dia sebenarnya biasa menyebabkan orang-orang ini sangat cemas. Usap Xiaoyan bergumam pelan. Ketika kereta berhenti, persepsi spiritual Xiaoyan benar-benar merasakan bahwa ada detak jantung semua orang menjadi sedikit lebih cepat. Tampaknya ini seharusnya disebut 10.000 ular ngarai. Semua orang berhati-hatilah, kita memasuki area 10.000 ngarai. Gui Tou pimpin beberapa orang untuk menyebarkan bubuk penolak ular di sepanjang jalan. Ular di dalamnya adalah mata Xiameng. Selama mereka tidak terganggu, kita harus bisa dengan lancar melewati. Selain itu, bahkan jika kita ditemukan, jangan menyerang tanpa perintah. Mereka yang tidak taat akan hukum sesuai dengan aturan klan. Ucap perintah Hanchong. "Ya Pak." Sebuah tanggapan mengikuti setelah suara Hanchong terdengar. Konvoi mulai bergerak sekali lagi atas perintah Hanchong. Setelah itu perlahan-lahan maju menuju pegunungan curam. "Brother Xiaoyan, jika sesuatu terjadi, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa nona muda pergi." Suara terendah tiba-tiba terdengar. Dengan menoleh, dia melihat bahwa orang itu adalah Hanchong. Tidak ada yang harus terjadi. Xiameng itu hanya menginginkan biaya lewat. Bukanlah semuanya akan diselesaikan jika Anda memberinya biaya pada saat itu, ucap Xiaoyan bertanya. "Jika nona muda tidak ada, kemungkinan kita bisa menyelesaikannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Namun, ular brengsek itu tidak hanya serakah, tetapi juga seperti binatang buas ketika bertemu dengan seseorang wanita cantik. Oleh karena itu, jika ada kecelakaan yang terjadi pada saat itu, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Tianbei dari sini. Bahkan, Clan Han akan mengalami kesulitan untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya," ucap Hanchong tertawa getir. Xiaoyan yang hanya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini, "Kakahan, Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada semua orang," ucap Xiaoyan.
Hancong menghela nafas. Ketika dia melihat kereta perlahan-lahan memasuki ngarai, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, ia menunggang kudanya dan dengan cepat berlari ke depan sebelum mulai memeriksa dari dekat untuk setiap aktivitas. Pada saat ini, konvoi itu masih memasuki 10.000 ngarai ular. Karena mereka takut mengganggu apapun, gerbong mereka semua ditutupi oleh pakaian. Mulut banteng bertanduk hitam yang menarik truk juga terhalang. Kelompok itu menyelinap ke ngarai dengan cara yang tersembunyi ini. Semua penjaga klan hand di kedua sisi gerbong sudah menarik senjata mereka. Tangan mereka yang lain memegang bubuk berwarna putih yang berulang kali mereka hamburkan di kedua sisi jalan. Konvoi itu tidak bertemu dengan apapun di tengah suasana cemas ini. Sekitar 10 menit, ditambah kemudian mereka melewati bagian tengah ngarai. Dari Hede, mereka sama-sama bisa melihat pintu keluar ngarai di kejauhan. Hampir semua orang diam-diam menghela nafas lega di hati mereka ketika mereka melihat ini. Desahan baru saja terdengar ketika seluruh ngarai langsung bergetar. Seketika pohon-pohon di kedua sisi ngarai dengan cepat runtuh, terlihat beberapa ular besar. Sialan, kita telah ditemukan. Tingkat kecepatan kita, pergi, teriak Hancong. Bang! Ketika konvoi itu masih sekitar kurang dari 100 meter dari pintu keluar ngarai, hati Hancong segera tenggelam setelah melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Meskipun ular besar ini hanya peringkat 3 magical beast, tubuh mereka sangat besar. Dengan hanya beberapa dari mereka mampu memblokir seluruh jalan sampai tidak ada celah sedikit pun tersisa. Gelombang suara gemerisik ditransmisikan dari semak-semak di sekitarnya. Setelah jalan diblokir, segera tak terhitung besar dan kecil berbagai ular racun berwarna keluar. Sekelompok orang bodoh sebenarnya berpikir untuk melewati Xia tua ini. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoi itu cukup aneh. Tubuh dan anggota tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam dan hijau yang padat. Ekspresi kelompok Hancong segera berubah menjadi pucat ketika mereka melihat sosok hijau hitam yang muncul. Suara mereka sedikit bergetar. Setan ular Siamang, ucap Hancong. Siamang menatap konvoi dari atas. Dia benar-benar tertawa ketika dia dengan santai berkata, "Kalian semua harus tahu aturan kakek ini, bukan?" Dia segera berjalan keluar dari konvoi, mengeluarkan kartu kristal dan dengan hormat berkata, "Tentu saja kita tahu tentang hal itu, Komandan Siamang. Kita adalah konvoi dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang saya harapkan Komandan Pak akan menerima." Siamang mengulurkan tangannya, sebuah daya isap tanpa basa-basi menarik kartu kristal di tangan Hancong. Dia menariknya sebelum membuka mulutnya dan tertawa. "Tidak buruk, sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan." Wajah Hancong sedikit bersuka cita mendengar ini. Dia dengan hati-hati berkata, "Kalau begitu, bisakah Komandan Pak membiarkan konvoi kita lewat?" "Ini bisa saja," Siamang tersenyum aneh. Lidah ular menjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk ke kereta di mana Hansu berada. Dia tersenyum cabul dan berkata, "Namun tinggalkan dia dulu." Ekspresi semua orang di konvoi tiba-tiba berubah. Cukup banyak orang-orang yang diam mengencangkan cengkraman pada senjata mereka. Hancong menghembuskan nafas dengan lembut dan dengan penuh hormat dan bertanya, "Apa arti Pak Komandan?" "Hehe, gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini telah mengendus aroma di tubuh wanita dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, kakek ini juga tahu bahwa saat ini di sekitar saya telah bertemu dengan wanita yang indah. Karena itu, kamu harus keluar," ucap Siamang mengabaikan Hancong. "Bang!" Suara Siamang baru saja terdengar ketika atap gerbong pecah. Sosok manusia muncul sebelum berdiri di atap gerbong. Tatapan seding es melototi Siamang di langit. Cahaya merah segera meletus di mata Siamang ketika dia melihat wajah Hansu. "Ini benar-benar seperti yang diharapkan kakak ini. Hadiah kali ini benar-benar kaya. Sudah lama sejak saya bertemu hal-hal yang sangat indah." Wajah Hansu sedingin es, niat membunuh melintas di mata cantiknya. Dia mengepalkan tangannya yang lembut dan panjang muncul. Dia mengepakkan sayap Douki di punggungnya. Saat itu dia tiba-tiba menembak ke arah Siamang.
Hehe, gadis kecil, bagaimana kekuatan doang ini milikmu lolos dari telapak tangan kakek ini? Siamang tertawa terbahak-bahak. Dia melebarkan mulutnya dan pilar doki hijau batu keluar. Akhirnya pedang itu menabrak Longsword dengan cara seperti kilat. Longsword hancur dan sosok Hansu juga dipaksa kembali. Wajah pucat muncul dari wajah merah mulusnya. Kesenjangan antara Douwang dan Douhuang terlalu besar. Siamang, kami adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianmei. Jika Anda menyerang kami, kepala klan Han dan sesepuh pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, teriak Han Chong. Suara ular bor, klan Han ya. Meskipun ada kehadiran orang-orang tua itu, tapi apa yang bisa mereka lakukan kepadaku? Aku selalu bisa melarikan diri jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, selama aku meninggalkan kalian semua di sini, tidak akan tahu bahwa saya menyerang orang-orang dari klan Han, ucap Siamang sambil tertawa. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak biasa. Ketika suara mendesis ini dipancarkan, pancaran dingin melintas di mata. Tak terhitung banyaknya ular berbisa di kedua sisi ngarai. Segera mereka menembaki ke arah konvoi seperti panah. Adegan yang sangat padat itu tampak seperti hujan ular beracun. Tampak sangat menakutkan. Wajah-wajah yang hampir semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan sejumlah ular besar. Mereka memegang senjata dengan erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Beng beng beng! Ular beracun dari segala arah tampaknya berusaha menutupi langit. Namun ketika mereka kurang dari 10 kaki dari konvoi, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Segera mereka mengeluarkan suara berdesis saat mereka berubah menjadi sekelompok bola api. Dalam sekejap mereka berubah-ubah menjadi tumpukan abu yang tersebar di langit. Melihat perubahan tiba-tiba tak terduga ini, semua orang yang hadir termasuk kelompok Han Chong, Hansu dan Siamang semua tertegun. Keheningan aneh menyelimuti ngarai. Sejumlah besar ular berbisa di kedua sisi ngarai tampaknya merasakan ketidaknyamanan. Kelompok Han Chong saling memandang. Mereka segera perlahan mundur konvoi dan melindungi Hansu di pusat mereka. Mata waspada mereka terkunci pada saat Siamang di langit. Pandangannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Hansu yang menarik dan matanya sekali lagi berubah menjadi panas berapi-api. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Tak terhitung banyaknya ular berbisa di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya ganas melintas di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka yang menjadi seperti banyak panah tajam yang mengeluarkan suara siu-siu saat mereka menembakkan ke konvoi. Melihat ular beracun bermunculan dari serangan lain, kelompok Han Chong dengan cepat memanggil douki mereka. Namun sebelum mereka bisa menyerang, suara peng-peng yang misterius sekali lagi terdengar di langit. Banyak bola api bermunculan sebelum mereka dengan cepat padam seperti bunga epilium. Akhirnya ular-ular itu berubah menjadi debu yang perlahan-lahan berserakan. Sukacita liar melonjak ke mata kelompok Han Chong setelah mereka melihat adegan ini. Pada titik ini mereka dapat menembak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Hansu dengan lembut melambaikan tangannya, mata cantiknya perlahan menyapu sekelilingnya. Tetapi dia tidak menemukan jejak dari siapapun. Mata cantiknya berkeliaran di hadapannya dan tiba-tiba mereka berhenti di kereta sesaat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiaoyan berada. Bolehkah aku tahu pakar mana yang ada di sini? Aku adalah Siamang. Maafkan aku jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Namun masalah ini adalah masalah pribadi antara orang-orang dan aku. Teman, tolong jangan turun tangan. Siamang menyapu langit saat dia mengukupkan kedua tangannya. Suara Xiaomang perlahan bergema melalui ngarai ini, namun tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustasi, sebuah suara tua berbicara dengan cara yang ringkas. Pergilah! Suasana yang tiba-tiba tampaknya telah turun dari langit sebelum tinggal di samping telinga semua orang. Pada saat ini kegembiraan di dalam hati kelompok Han Chong semakin padat. Memang ada orang yang ahli yang membantu mereka selama ini. Ya, don't forget to like, subscribe, and comment.
tetap tungguin konten-konten kita selanjutnya ya. Don't forget to stay safe ya guys. Bye-bye.